dipersembahkan oleh Pemirsa, IPB University menduduki peringkat pertama di Indonesia dalam Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2025. Rektor IPB University, Profesor Arif Satria, menyampaikan bahwa IPB University telah berkomitmen untuk mendukung pengembangan interdisciplinary science atau sains interdisiplin. Menurut Profesor Arif, IPB University memiliki fasilitas fisik untuk mendukung penelitian interdisipliner meliputi laboratorium, perpustakaan utama, serta inkubator hub inovasi. Selain itu, IPB University juga mendorong pembentukan kelompok riset yang melibatkan peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah blockchain, robotics, and artificial intelligence network IPB. Interdisciplinary Science Rankings 2025 merupakan yang pertama hasil kolaborasi The Smith Science Fellows. Pemeringkatan ini merupakan upaya pertama dalam jenisnya untuk mengukur kontribusi dan komitmen universitas terhadap sains interdisipliner. Ya, dan untuk mengetahui pencapaian IPB University serta komitmennya dalam mendukung pengembangan sains interdisiplin, sudah hadir bersama dengan saya Rektor IPB Profesor Arif Satria. Profesor Arif, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Prof, pertanyaan akan langsung saya tujukan kepada Profesor. Apa yang kemudian melatar belakangi keberhasilan IPB meraih peringkat pertama di Indonesia dalam interdisciplinary science, Prof? Ya, yang pertama perlu saya tegaskan bahwa pemeringkatan itu bukan tujuan ya. Pemeringkatan itu adalah akibat. Tentu indikator dari perankingan Time Higher Education ini sangat banyak dan salah satunya adalah berkaitan dengan soal reputasi. Dan reputasi memang IPB secara peringkat dunia dalam konteks pendidikan pertanian dan kehutanan, kita sudah ada di peringkat 45 dunia. Kita nomor 8 di Asia, dan nomor 1 di Asia Tenggara. Di sini ya, Prof, ya, posisi IPB top dunia, nomor 45. Ya, kemudian juga untuk impact ranking, kita nomor 90-an, dan terakhir adalah untuk interdisciplinary science ranking. Nah, jadi peringkat ini sekaligus melengkapi apa yang sudah kita capai pada tahun 2023 berkaitan dengan bagaimana peran IPB dalam Sustainable Development Goals. Dalam Sustainable Development Goals, IPB menempati bahkan untuk indikator yang 8, indikator 8 kita menempati posisi 1 dunia. Indikator ke 1, no poverty, nomor 10 dunia. Indikator untuk zero hunger, kita nomor 9 dunia. Jadi itu berkaitan dengan reputasi. Namun poin berikutnya adalah berkaitan dengan pendidikan yang memang fokus pada impact. Bagaimana kurikulum kita desain agar mahasiswa berorientasi pada problem solving. Kemudian untuk problem solving tidak mungkin satu disiplin ilmu yang kita kembangkan. Perlu kolaborasi antar disiplin ilmu. Dan menurut saya itu sesuatu yang harus terus kita dorong. Bahkan sekarang sudah berkembang prodi baru di IPB, program studi baru yang memang sudah mendekati bukan lagi interdisiplin, sudah transdisiplin. Jadi lebih tinggi derajat integrasinya adalah dengan transdisiplin. Seperti misalnya prodi AI, itu kan kombinasi antara matematik, sains data, dan ilmu komputer. Kemudian smart agriculture, kita sekarang punya prodi baru yang menurut saya sangat penting sekali untuk menyelesaikan masalah pertanian di Indonesia. Itu tidak mungkin hanya agronomi, tapi juga agronomi, ilmu tanah, engineering, teknik elektro, dan juga orang-orang di ilmu komputer. Dan kita juga punya prodi lain yang berkaitan dengan AI tadi sudah saya sampaikan ya, dan juga bioinformatika, bagaimana kolaborasi antara biologi dengan IT. Jadi memang indikator satu reputasi, pendidikan, kemudian juga diikuti dengan berbagai instrumen lain seperti funding. Jadi memang research funding itu menjadi faktor penting juga. Dengan keterbatasan dana APBN, alhamdulillah kita banyak menjalin dengan dana-dana internasional. Artinya setiap $1
setiap Rp1 yang kita keluarkan, alhamdulillah kita mendapatkan lebih dari Rp80. Jadi kerjasama internasional ini menurut saya menjadi sebuah solusi untuk mengatasi keterbatasan dana pada riset. Kemudian poin berikutnya adalah soal publikasi, riset, publikasi. Jadi THE akan melihat sejauh mana dalam publikasi itu pendekatan-pendekatan apa yang banyak dikembangkan. Kalau kita banyak mengembangkan pendekatan-pendekatan sifatnya interdisiplin atau transdisiplin akan mendapatkan poin yang besar. Kemudian output dari riset tidak hanya publikasi tapi juga inovasi. Nah, ketika bicara inovasi, kita bicara seberapa banyak inovasi yang sudah dimanfaatkan. Kalau kita lihat dari tingkat komersialisasi, inovasi IPB sudah 30% yang sudah masuk ke dunia industri. Tapi belum lagi inovasi-inovasi yang bisa diaplikasikan di masyarakat. Nah, indikator yang terakhir berkaitan dengan soal infrastruktur. Tadi Mas Egan sudah menjelaskan berbagai fasilitas yang sudah kita kembangkan memang mensupport pendekatan interdisiplin. Jadi fasilitas seperti teaching industry, itu tempat bagaimana mahasiswa tidak lagi membayangkan ketika dia akan kerja nanti. Karena kita sudah bisa menyiapkan pabrik pakan ikan, teaching industry untuk pabrik pakan ternak, untuk kopi, bahkan untuk minuman, makanan, bahkan untuk minyak kelapa sawit. Itu sudah kita kembangkan. Kita sedang menyiapkan berbagai teaching industry baru. Disinilah mahasiswa bisa praktikum, bisa pendidikan, mengembangkan keilmuan, riset, dan juga sekaligus cross discipline collaboration, kolaborasi lintas disiplin dengan keilmuan-keilmuan lainnya. Prof, tapi IPB mendefinisikan mengenai interdisciplinary science itu dalam konteks pendidikan dan penelitian itu seperti apa, Prof? Jadi kalau kita lihat bahwa interdisciplinary science kan integrasi keilmuan, kolaborasi keilmuan untuk fokus pada problem solving. Jadi seperti misalnya tantangan-tantangan yang harus kita jawab adalah perubahan iklim, ketahanan pangan, dan juga berbagai isu lingkungan, isu kemiskinan. Itu butuh pendekatan sifatnya interdisiplin. Jadi kolaborasi antar keilmuan. Nah, ini hanya bisa kita lakukan kalau kita memang punya satu komitmen besar untuk menyelesaikan masalah. Sehingga perguruan tinggi memang didorong untuk fokus pada impact. Jadi kalau perguruan tinggi fokus pada impact, pada dampak, maka kita akan benar-benar hadir untuk menjawab berbagai tantangan dan juga masalah-masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena itu dalam memformulasikan riset, perlu bagi kita untuk bisa membangun komunikasi dengan dunia industri, membangun komunikasi dengan masyarakat, sehingga kita bisa menangkap isu-isu apa yang harus diteliti, supaya hasil penelitian ini bisa menjawab masalah. Nah, jadi saya kira pendekatan interdisiplin dengan kolaborasi keilmuan, kemudian orientasi pada problem solving, tapi juga pendidikan yang tadi saya sampaikan, yang memang berisi kurikulum-kurikulum yang membuat mahasiswa terbuka untuk membangun kolaborasi lintas ilmu. Dan di IPB sangat terbuka sekali untuk membangun kolaborasi itu. Yang terakhir adalah inovasi. Nah, kita memiliki Science Technopark untuk bisa mengelola inovasi-inovasi yang ada agar memiliki dampak bagi industri dengan technopreneurship dan juga dampak bagi masyarakat. Nah, Prof, persoalan-persoalan seperti yang Prof tadi sampaikan seperti perubahan iklim, kemiskinan, itu kita tahu bahwa itu merupakan program-program yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pemerintah pada saat ini ya, Prof ya. Nah, ini kontribusi penelitian yang kemudian dilakukan oleh IPB terhadap capaian ini seperti apa nih, Prof? Bagaimana penelitian ini kemudian bisa diterapkan dan bermanfaat untuk program-program pemerintah, Prof? Ya, alhamdulillah hingga saat ini sampai awal 2025 ini kita sudah menyentuh sekitar 6.670 desa di Indonesia. Artinya 8,2% desa di Indonesia sudah disentuh oleh IPB dengan berbagai inovasi yang ada. Jadi inovasi-inovasi kita memang orientasinya pada bagaimana menjawab tantangan dan kebutuhan serta masalah yang ada di masyarakat. Nah, oleh karena itu dengan kita hadir di desa, membawa inovasi, dan karena orientasinya riset kita adalah untuk impact, untuk berdampak, maka kita merumuskan riset yang bagaimana bisa menyelesaikan masalah, seperti misalnya padi. Kita punya varietas IPB 3S. Dengan varietas IPB 3S, dengan produktivitas kurang lebih sekitar 12 ton per hektar. Ini sudah diterapkan di 26 provinsi. Alhamdulillah ini sudah diterima. Saya berkali-kali dengan Pak Menteri sudah berkoordinasi, dan Pak Menteri sangat paham tentang apa yang sudah kita kembangkan, sehingga beliau mendorong agar benih-benih itu bisa dikembangkan di seluruh Indonesia. Apalagi ada IPB 9G dengan produktivitas yang mirip, tapi dia bisa ditanam di lahan-lahan kering.
Bahkan kami baru mencoba di lahan sawit bersama PT PN 3, di lahan peremajaan sawit, karena 4,5% dari sawit itu harus diremajakan setiap tahunnya. Jadi 4,5% dari 17 juta itu sekitar 500 sampai 1,3 juta hektar yang potensial untuk ditanami. Jadi ekstensifikasi itu bisa beragam, termasuk memanfaatkan lahan-lahan yang bisa kita kembangkan termasuk di kebun sawit itu. Ini sedang uji coba. Kemudian pepaya Kalina, ini sudah diekspor ke 11 negara. Ini sudah, kalau Anda ke mall, namanya California. Karena Kalina nggak laku-laku, ganti California laku keras. Gitu. Kemudian ada lagi nanas PK1 sudah diekspor ke 3 negara. Nah jadi, Bapak sekalian, inovasi-inovasi inilah yang benar-benar terus kita kembangkan dengan berbagai variasi yang kita miliki. Kita saat ini memiliki 123. Tapi kan nggak hanya di bidang pertanian, tapi juga perikanan, peternakan. Dan kita mau fokus pada bagaimana menjadi global player. Jadi lokal global interconnectivity ini yang harus kita bangun. Bagaimana inovasi dari Bogor harus mewarnai dunia. Alhamdulillah. Ini inovasi IPB untuk ekspor. Ya? Betul, pupuk, kopi, pepaya, nanas, pakan ikan, kemudian juga pakan ternak, kemudian juga manggis, cabai, tempe, telur. Itu sebagian sudah diekspor. Bahkan inovasi-inovasi IPB sudah dipakai di Madagaskar untuk nelayan di Madagaskar. Kenapa? Karena pada tahun 2027 nanti IPB akan fokus menjadi Global South Leadership in Innopreneurship. Memang tidak banyak perguruan tinggi yang fokus pada innopreneurship. Bagaimana kewirausahaan berbasis pada inovasi. Kami juga punya program One Village, One CEO. Ini sudah diterapkan di sekitar hampir 600 desa di Indonesia, disupport oleh swasta. Jadi siapa CEO-nya? Mahasiswa tingkat akhir, atau lulusan baru yang kemudian terjun ke desa untuk mendiseminasikan inovasi IPB, membuka akses pasar, membuka akses pemodalan, sehingga para petani yang ada di dalamnya terbuka untuk bisa mengeksplor teknologi baru, mencoba teknologi baru dengan pemodalan baru dan pasar-pasar baru, baik online maupun pasar ekspor. Jadi ini One Village One CEO ini sebagai salah satu ikon IPB hari ini sebagai upaya kita untuk mendorong bahwa lulusan IPB juga orang yang memiliki sociopreneurship yang kuat untuk bisa melakukan pendampingan petani maupun menjadi seorang teknopreneur yang kuat, mampu mendayakan inovasi-inovasi IPB untuk kebutuhan pengembangan bisnis maupun ekonomi. Nah, saya kira masih banyak lagi model-model lain ya, dan termasuk bagaimana kita harus melahirkan startup-startup baru. Saat ini kami sudah hadir dengan 438 startup, dan ini harapan bahwa bagaimana mereka bisa creating job, menciptakan pekerjaan-pekerjaan. Bukan lagi dia adalah menunggu pekerjaan, tapi harus menciptakan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja. Dan alhamdulillah awal mereka masuk di IPB, kita melakukan talent mapping. Dengan talent mapping itu berapa persen ingin menjadi pengusaha, menjadi peneliti, menjadi akademisi, menjadi profesional, atau menjadi birokrat politisi. Ternyata tahun 2022 menarik. Pernah kita 43% orang ingin menjadi pengusaha. Sekarang sudah mulai menurun dari 43%. Tapi poinnya adalah dari 43% itu tahun pertama apa programnya? Tahun kedua business planning, tahun ketiga business mentoring, tahun keempat business incubation. Dengan pendekatan secara sistematis kita bisa melahirkan pengusaha by design, bukan by accident. Dengan intervensi apa? Ada startup school, CEO school. Nah, program-program ini yang kita kembangkan sudah menghasilkan mahasiswa semester 5 di IPB sudah bisa mengekspor ke Amerika. Semester 5. Itu menunjukkan bahwa ketika mereka punya talent map, hasil talent mapping itu kita kembangkan, kita kanalisasi dengan baik, mereka bisa memanfaatkan potensinya untuk bisa menjadi eksportir yang sangat tangguh. Dan inilah harapan kita ke depan, bahwa mereka adalah menjadi pelaku-pelaku sesuai dengan harapan kita. Lulusan IPB adalah teknopreneur dan sociopreneur sebagai sebuah pendekatan. Prof, ini kan kalau kita cermati mengenai situasi sekarang kan eranya AI nih katanya. Begitu. Betul. Nah, eranya AI ini sudah mulai menggantikan beberapa pekerjaan, katanya seperti itu, Prof. Nah, ini apakah interdisciplinary science ini bisa menjawab tantangan perkembangan zaman yang pada saat ini kita mulai serba AI nih? Nah, itu bagaimana, Prof? Ya, saya kira AI sendiri kan bentuk transdisiplin. AI sendiri tidak bisa bangun sebagai satu monodisiplin, tapi dia kan terbangun dari saya sampaikan kombinasi antara matematik, sains data, statistik, ilmu komputer yang kemudian menjadi sebuah body of knowledge sendiri yang namanya AI. Dan di era AI ini yang mau tidak mau kita tidak bisa meninggalkan teknologi baru ini, harus dimanfaatkan. Kan AI tergantung siapa penggunanya yang bisa mengendalikan. Jadi
transdisiplin tadi AI, kemudian ada transdisiplin lagi misalnya sustainability. Oke. Jadi sekarang IPB bahkan sudah ingin menempatkan diri sebagai champion untuk sustainability hub. Jadi bagaimana orientasi pada sustainability? Karena sustainability jelas, dia tidak hanya fokus pada lingkungan, tapi sustainability itu adalah fokus pada lingkungan, ekonomi, sosial, kelembagaan, seluruh disiplin ilmu ada di sana. Tapi menjelaskan masalah yang saat ini kita hadapi, yaitu masalah apa? Perubahan iklim, masalah kesehatan, masalah kita harus pendekatan-pendekatan sustainability. Nah itulah yang kemudian IPB juga mendorong sustainability science juga semakin berkembang. Agar apa? Agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang multidimensional yang ada di Indonesia ini. Oke, Prof, terakhir tantangan terbesar yang dihadapi IPB dalam mengembangkan pendekatan lintas disiplin seperti apa, Prof? Ya tentu tantangan terbesarnya adalah pada mindset ya. Jadi pada mindset bahwa pola pikir peneliti kita itu akan seperti apa. Kalau pola pikir peneliti kita fokus pada monodisiplin, dia tidak melihat bahwa ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang lain itu juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat keilmuan yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah, maka itu akan sulit tercapai. Oleh karena itu yang kita dorong adalah bagaimana kolaborasi lintas keilmuan. Sehingga kita pun berusaha untuk bisa menciptakan skema baru pendanaan. Misalnya kita bangun desain riset agromaritim 4.0. Dengan agromaritim 4.0, maka mau tidak mau seorang peneliti di bidang IT nggak akan bisa sendiri. Dia harus menyelesaikan bersama orang kehutanan, orang perikanan, orang peternakan, orang pertanian terhadap isu-isu pertanian agar kita memang survive di tengah isu revolusi industri 4.0. Nah inilah yang menjadi komitmen kita semua di IPB ini, bahwa sekat-sekat keilmuan harus sudah mulai dibongkar. Mulai apa? Kolaborasi, cross discipline collaboration, tidak hanya interdisiplin, tapi juga transdisiplin. Oke, baik. Semoga kemudian kolaborasi itu betul-betul segera tercipta di era saat ini. Terima kasih, Prof, sudah bergabung sama kami di Prime Time. Selamat malam. Terima kasih. Bisa jangan kemana-mana, saya akan kembali usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.